Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Batra Aldiga, mahasiswa S2 Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia dengan NPM 236080177 ingin mengangkat topik tentang bagaimana pentingnya pelayanan di rumah sakit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahdun Trigono selaku dosen pengajar saya yang telah memberikan banyak ilmunya yang sangat berharga dan juga semoga dapat saya aplikasikan kelak setelah selesai menjalani pendidikan Mars ini. Jadi saya ingin mengangkat tema pelayanan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit itu merupakan hal yang paling penting untuk pasien dan juga kita semua. Karena dengan pelayanan yang baik akan menimbulkan kenyamanan bagi kita semua nantinya. Jadi ada beberapa pelayanan rumah sakit yang dapat ditingkatkan dengan fokus pada aspek-aspek. Yang pertama seperti dalam kualitas pelayanannya. Kita harus memastikan pelayanan medis dan juga non-medis memenuhi standar kualitas yang tinggi. Jadi jangan sampai dengan kualitas yang kita harus memastikan kualitasnya itu harus bagus sehingga membuat pelayanan pada rumah sakit itu jadi baik dan juga pasien pun akan juga nyaman intinya. Lalu yang kedua, itu penggunaan teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, seperti sistem rekam medis, elektronik, dan juga telemedicine. Karena itu bisa membuat sistem di rumah sakit menjadi lebih efisien, meminimalisir waktu, meminimalisir biaya, dan juga banyak hal yang bisa kita minimalisir dengan kita mengefisiensi teknologi dengan kita menggunakan teknologi yang bisa sangat membuat efisiensi di rumah sakit. Lalu juga yang ketiga, itu ada pendidikan dan juga pelatihan untuk staf-stafnya. Jadi kita harus terus mengembangkan keterampilan staf, baik dari yang paling uh, staf yang seperti dari karyawan pembersih sampai dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Melalui pelatihan yang rutin dan juga menyeluruh untuk meningkatkan keterampilan intrapersonal, komunikasinya, dan juga pemahaman medis untuk memastikan pelayanan yang kita berikan itu kompeten dan juga menunjukkan pelayanan yang bagus untuk rumah sakitnya. Lalu yang keempat itu adalah komunikasi yang efektif. Kita harus meningkatkan komunikasi antar staf dan juga maupun antar staf dan juga dengan pasien untuk memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik sehingga kita usahakan untuk meminimalisir adanya miskomunikasi antara staf dengan staf dan juga antara staf dengan pasien. Lalu yang keempat itu, kita harus bisa mengaksesibilitas informasi. Kita harus memastikan bahwa pasien dan juga keluarganya itu dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perawatan dan juga memiliki pahaman yang baik tentang prosedur dan juga diagnosa. Kita bisa banyak media-media bisa kita gunakan untuk pasien dapat mengakses informasi seperti ada media sosial, dari website. Jika kita mempunyai media sosial dan juga website yang bagus, pasien pun juga akan dengan gampang mencari informasi tentang rumah sakit kita dan juga pasien akan semakin nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Lalu selanjutnya ada manajemen waktu. Kita harus mengoptimalisasi proses juga manajemen waktu untuk mengurangi waktu tunggu pasien karena pasien tuh banyak sekali yang mengeluh jika pelayanannya lama, jika ketemu dokternya lama, menunggu resepnya lama, menunggu hasil labnya lama. Kita harus bisa manajemen waktu dengan baik sehingga meminimalisir waktu. Karena dengan semakin sedikit waktu, semakin pendek waktu yang kita berikan untuk waktu tunggu pasien, semakin nyaman pasien untuk datang ke rumah sakit kita. Dan kita harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai. Kita harus memastikan rumah sakit memiliki jumlah dan jenis staf yang memadai untuk memberikan perawatan yang berkualitas juga termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Jangan sampai kita kekurangan tenaga medis dan juga kekurangan staf sehingga malah staf dan juga tenaga kesehatan itu malah jadi kewalahan atau malah jadi overwork. Selanjutnya ada keamanan pasien.
kita harus memprioritaskan keamanan pasien melalui protokol keamanan yang ketat dan juga pelaporan jika seumpama terjadi insiden di rumah sakit. Jadi kita harus memastikan pasien itu merasa aman sehingga pasien merasa nyaman dan juga pasien terlayani dengan baik. Lalu yang selanjutnya kesembilan, itu kita harus pengelolaan umpan balik. Kita tidak boleh tidak tidak mau menerima feedback dari pasien karena kita untuk mengetahui di mana kurangnya kita atau kita masih ada yang kurang di segi ini, aspek ini, kita harus mengetahui dari pasien. Karena mereka yang sudah mengalami apa yang kita berikan pelayanannya. Sehingga kita bisa merubah uh, pelayanan yang kita berikan sehingga kita bisa menjadi lebih baik nantinya. Lalu selanjutnya ada pengembangan pelayanan baru. Kita harus selalu meninjau dan juga memperbarui jenis pelayanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Kita bisa bangun kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, seperti kita bisa kemitraan dengan laboratorium atau juga apotik untuk meningkatkan koordinasi perawatan. Dari poin-poin yang tadi disebutkan, hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah harus mau dan harus terbuka untuk mendengarkan umpan balik dari pasien yang memberikan masukan-masukan yang sangat berarti juga untuk kita semua. Karena pasienlah yang paling merasakan pelayanan yang kita berikan. Penting untuk kita semua sebagai pimpinan rumah sakit untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan juga inovasi sebagai bagian dari strategi pengembangan pelayanan. Karena dengan pelayanan itu adalah nomor satu bagi pasien. Jika pasien merasa pelayanannya bagus, pasien merasa nyaman, waktu tunggunya cepat dan lainnya, kita akan bisa menjadi rumah sakit yang unggul dengan rumah sakit lainnya. Mungkin sekian yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua agar kita menjadi pelajaran juga untuk kita semuanya untuk membangun rumah sakit yang baik nantinya dari dalam segala sisi. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.